Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang suara tangis di gang sempit, jejak luka seorang pengemis kecil. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Rumah yang hilang. Suara hujan turun deras malam itu membasahi atap rumah kayu sederhana milik keluarga kecil di desa. Di dalamnya, Andra, anak laki-laki berumur 10 tahun, duduk di samping ibunya sambil memeluk lutut. Api di tungku kecil hampir padam dan hawa dingin menusuk kulit. Ayahnya, Pak Rudi, baru pulang dari bekerja sebagai buruh bangunan. Ia tersenyum lelah pada anaknya, lalu mengelus rambut Andra. "Besok ayah bawa roti manis buat kamu," katanya lembut. Andra mengangguk gembira. "Janji ya, Yah?" Pak Rudi tertawa kecil. "Janji." Namun, malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama. Ketika semua tertidur, tiba-tiba suara teriakan terdengar dari luar. "Api! Api! Rumah Pak Rudi kebakaran!" Andra terbangun panik. Api sudah menjilat dinding rumah mereka yang terbuat dari papan. Ia mengguncang tubuh ibunya yang batuk-batuk karena asap. Ayahnya berlari keluar mencari air, tapi api menyebar terlalu cepat. Dalam kepanikan, Andra sempat melihat cahaya merah besar menyala di depan pintu. Ia ditarik keluar oleh tetangga. Tubuhnya gemetar, matanya perih. Ia berteriak memanggil ayahnya, namun suara teriakannya tertelan oleh gemuruh api. Beberapa menit kemudian, rumah itu roboh. Api melahap segalanya, barang, kenangan, dan kebahagiaan mereka. Andra hanya bisa menangis di pelukan ibunya yang lemah, sementara tubuh ayahnya tak pernah keluar dari dalam rumah yang terbakar. Setelah kejadian itu, hidup mereka berubah drastis. Ibu Andra sakit-sakitan, tidak kuat bekerja. Mereka kehilangan tempat tinggal dan harus menumpang di rumah saudara jauh. Tapi nasib buruk belum berhenti di sana. Beberapa minggu kemudian, datanglah Paman Darto, adik ayahnya yang tinggal di kota. Ia datang dengan pakaian rapi dan janji manis. "Biar Andra ikut saya ke kota," katanya pada ibu Andra. "Saya akan sekolahkan dia. Nanti kalau sudah besar, bisa bantu ibu." Ibu Andra menatap anaknya yang kurus dan pucat. Dengan berat hati, ia mengangguk. Ia percaya pada keluarga sendiri, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membawa Andra ke kehidupan yang jauh lebih kelam. Sore itu, Andra berdiri di depan rumah kecil yang kini hanya puing. Ia memeluk ibunya erat. "Ibu jangan sedih, ya. Aku janji cepat pulang," katanya dengan suara kecil. Ibu tersenyum menahan air mata. "Hati-hati, nak. Jangan lupa doa." Kereta tua pun berangkat membawa Andra menuju kota, menuju nasib yang tak pernah ia bayangkan. Paman yang kejam. Bus tua yang ditumpangi Andra berhenti di tengah kota yang ramai. Ia menatap keluar jendela dengan mata berbinar, membayangkan sekolah baru dan rumah besar seperti yang dijanjikan pamannya. Namun semua harapan itu hilang begitu ia menginjakan kaki di gang sempit yang kotor dan berbau. Rumah yang mereka tuju bukan rumah megah, melainkan gubuk reot berdinding sen. Di depan pintu, dua anak laki-laki duduk sambil memainkan kaleng bekas. Wajah mereka lelah dan pakaian mereka compang-camping. "Ini rumah paman?" tanya Andra pelan. "Ya."
Sekarang kamu tinggal di sini, jawab Paman Darto tanpa menoleh. Malam itu, Andra diberi sepotong roti basi dan segelas air. Saat ia hendak tidur di tikar robek, pamannya masuk membawa kaleng kecil. Besok pagi kamu ikut anak-anak itu ke jalan, katanya dingin. Andra mengernyit. Ke jalan buat apa, Pam? Minta uang dari orang lewat. Kalau hasilnya bagus, kamu bisa makan. Kalau tidak, ia berhenti sejenak dan menatap tajam. Jangan harap bisa tidur tenang. Andra terdiam. Ia teringat ibunya yang percaya bahwa pamannya akan menyekolahkannya. Kini ia sadar, janji itu hanyalah kebohongan. Keesokan paginya, ia dibangunkan dengan bentakan. Matahari belum tinggi ketika ia berjalan bersama dua anak lain menuju lampu merah di jalan besar. Suara klakson dan debu menyambutnya. Kalau lampu merah, cepat jalan ke mobil. Jangan takut, tapi jangan lambat, kata salah satu anak. Andra menunduk, menengadahkan tangan kecilnya. Sebagian orang memberi uang receh, sebagian memalingkan wajah. Panas terik membakar kulitnya, tapi ia terus berdiri, berharap hari cepat berganti malam. Sore tiba. Kalengnya hanya berisi sedikit uang. Saat ia pulang, Paman Darto langsung marah. Hanya segini, bentaknya. Andra menunduk ketakutan. Aku sudah coba, Pam. Belum sempat melanjutkan, tamparan keras mendarat di pipinya. Besok jangan pulang kalau gak lebih banyak. Andra diam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak berani menangis. Malam itu ia duduk di sudut ruangan gelap, memeluk lututnya dan berbisik lirih. Aku mau pulang ke ibu. Namun yang menjawab hanyalah suara angin malam yang dingin dan sepi. Dunia di pinggir jalan. Hari-hari Andra kini tak lagi diisi dengan tawa dan pelukan ibu, melainkan panas terik jalanan dan tatapan dingin orang-orang. Setiap pagi, Paman Darto mengantar Andra dan dua anak lainnya ke perempatan besar. Di sana, mereka harus berdiri menunggu lampu merah menyala. Begitu kendaraan berhenti, Andra akan berjalan di antara deretan mobil, menengadahkan tangan kecilnya sambil berkata lirih. Pak, Bu, tolong, sedikit saja. Sebagian orang memberinya uang receh, tapi banyak juga yang pura-pura tidak melihat. Ada yang menutup jendela, ada pula yang memarahinya karena dianggap mengganggu. Andra hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Siang hari, terik matahari membuat kulitnya perih. Debu menempel di wajah dan rambutnya. Kadang ia harus berlari menepi karena hampir tertabrak motor yang melaju cepat. Ia masih kecil, tapi hidup di jalan memaksanya menjadi kuat. Waktu istirahatnya hanya sebentar. Bersama dua anak lain, Rino dan Dimas, ia duduk di bawah jembatan, berbagi air minum dari botol bekas. Kalau hasilnya sedikit, nanti kena pukul lagi, kata Rino lirih. Andra mengangguk pelan. Aku takut sama paman. Semua juga takut, sahut Dimas. Tapi kalau gak nurut, kita gak makan. Andra menatap kalengnya yang belum terisi banyak. Ia memikirkan ibunya di desa, yang mungkin sedang sakit dan menunggunya pulang. Ia ingin kabur, tapi tak tahu kemana. Kota ini terlalu besar, dan ia terlalu kecil. Saat senja tiba, mereka kembali ke rumah kumuh itu. Paman Darto menghitung uang dengan wajah masam. Ia marah saat hasil Andra paling sedikit. Dasar pemalas, katanya sambil menendang kalengnya. Andra tak membalas. Ia hanya menunduk, menggigit bibir agar tidak menangis. Malamnya, ia berbaring di lantai dingin dengan perut kosong. Di luar,
suara kendaraan dan sirene polisi terdengar sayu. Ia menatap langit-langit gelap dan berbisik pelan. Kalau aku bisa kabur, aku pasti akan kabur. Namun untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan di dunia kejam bernama jalanan, tempat anak kecil seperti dirinya harus belajar hidup sebelum sempat bermimpi. Persahabatan di tengah derita. Pagi itu, matahari baru muncul di balik gedung tinggi. Andra duduk di pinggir trotoar, menatap kosong ke arah jalan raya yang mulai ramai. Rasa lelah dan lapar sudah menjadi hal biasa baginya. Ia menggenggam kaleng bekas yang mulai penyok, menunggu lampu merah menyala. Saat itulah, seorang anak laki-laki yang sedikit lebih besar darinya menghampiri. Rambutnya kusut, bajunya sobek di bagian bahu, tapi matanya tajam penuh semangat. "Kamu anak baru, ya?" tanyanya sambil duduk di sebelah Andra. "Iya," jawab Andra pelan. "Aku Bimo," katanya sambil tersenyum kecil. "Kalau haus, minum ini aja." Ia menyerahkan botol air setengah kosong. Andra ragu sejenak, tapi akhirnya menerima. "Terima kasih," ucapnya pelan. Bimo tertawa kecil. "Jangan terlalu sopan, nanti dikira kamu anak baik. Di sini gak ada yang peduli sopan santun." Mereka berdua mulai berbicara. Bimo bercerita bahwa ia sudah 2 tahun hidup di jalan. Ia dulunya juga dijual oleh orang yang mengaku saudaranya. Sejak itu, ia belajar bertahan sendiri. "Aku udah gak punya siapa-siapa," kata Bimo datar. "Tapi kalau kamu butuh teman, aku bisa jagain kamu." Sejak hari itu, mereka sering bersama. Saat lampu merah menyala, mereka berdiri berdampingan meminta uang. Kalau hujan turun, mereka berteduh di bawah jembatan. Kadang mereka berbagi roti basi atau sisa makanan yang mereka temukan di tong sampah. Bimo juga yang pertama kali mengajarkan Andra cara agar tidak dimarahi Paman Darto. "Kalau hasilmu sedikit, bilang aja ada polisi lewat." "Paman takut sama polisi," bisiknya suatu sore. Andra mengangguk, merasa sedikit lega karena punya teman yang mau membantunya. Meski hidup mereka keras, kebersamaan itu membuat Andra sedikit lebih kuat. Ia mulai tersenyum lagi, walau hanya sesaat. Di bawah langit malam yang dingin, mereka sering berbicara tentang mimpi. "Aku pengen punya rumah sendiri," kata Bimo. "Aku pengen pulang ke ibu," balas Andra. "Kalau gitu, nanti kita kabur bareng," ucap Bimo mantap. Andra menatap sahabat barunya itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendirian. Di tengah kehidupan yang kelam, ia menemukan satu hal berharga, persahabatan. Harapan yang padam. Hari itu terasa berbeda bagi Andra. Langit tidak terlalu panas, dan angin sore berembus lembut. Ia duduk di pinggir jalan bersama Bimo, menunggu lampu merah menyala. Kaleng kecil di tangannya belum banyak berisi uang, tapi hatinya sedang agak tenang. Tiba-tiba, dari keramaian jalan, seorang wanita berhijab datang menghampiri. Wajahnya lembut, matanya penuh kasih. Ia menatap Andra lama, lalu berjongkok di depannya. "Namamu siapa, Nak?" tanyanya lembut. "Andra, Bu," jawabnya pelan. Wanita itu tersenyum. "Kamu sendirian di sini?" Andra menggeleng. "Aku disuruh sama paman." Wanita itu menatap iba. Ia membuka tasnya, mengeluarkan roti dan air mineral, lalu memberikannya. "Makan ini dulu, ya. Kamu kelihatan lapar." Andra menerimanya dengan hati bergetar. Sudah lama tidak ada yang memperlakukannya sebaik ini.
Saat ia menggigit roti itu, wanita itu berkata, "Kamu mau saya bawa ke tempat aman? Ada banyak anak sepertimu di sana, bisa makan dan belajar." Andra terdiam. Kata "belajar" membuat hatinya panas dingin. Ia ingin mengangguk, ingin berkata iya. Tapi sebelum sempat menjawab, sebuah suara keras memotong pembicaraan itu. "Andra!" Paman Darto datang dengan wajah penuh amarah. Ia menarik lengan Andra dengan kasar. "Berani-beraninya kamu kabur dan ngomong sama orang asing," bentaknya. Wanita itu berdiri panik. "Hei, lepaskan anak itu. Dia tidak mau jadi pengemis." Namun Paman Darto mendorongnya kasar dan berlari menyeret Andra menjauh. Andra menoleh ke belakang, melihat wanita itu berteriak memanggil polisi, tapi jalanan terlalu ramai. Sesampainya di rumah, Paman Darto melempar Andra ke lantai. "Kau mau ngadu ke orang? Mau bikin aku ditangkap? Hah?" Andra menangis. "Aku cuma dikasih roti, Pam, dia baik." Tamparan keras mendarat di pipinya. "Kau bohong. Mulai sekarang, jangan berani bicara sama siapapun." Malam itu, Andra menangis diam-diam. Roti pemberian wanita itu masih tersisa sedikit di tangannya. Ia memakannya perlahan sambil menatap langit gelap dari celah atap rumah Sen. Untuk sesaat, ia merasa ada cahaya yang menyentuh hatinya. Tapi cahaya itu padam terlalu cepat, tertutup oleh bayangan ketakutan dan kekejaman. Di luar, hujan turun perlahan. Dan di tengah suara hujan, Andra berdoa dalam hati. "Kalau ada Tuhan yang dengar, tolong aku keluar dari sini." Malam penuh tangisan. Hujan turun deras malam itu. Atap seng bocor membuat air menetes ke wajah Andra yang berbaring di lantai dingin. Tubuhnya terasa perih karena bekas pukulan siang tadi. Tapi yang paling sakit bukan luka di kulitnya, melainkan perasaan di hatinya. Ia memeluk lutut, berusaha menahan tangis agar tidak terdengar. Rino dan Dimas sudah tertidur, sementara Bimo duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah pintu. "Bim," panggil Andra pelan. Bimo menoleh, matanya sayu. "Kenapa?" "Aku capek, aku mau pulang ke ibu." Bimo menghela napas panjang. "Aku juga pengen pulang. Tapi kita gak bisa, Andra. Paman itu selalu cari kita." Andra terdiam. Hatinya perih setiap kali mendengar kata "tidak bisa". Ia tahu pamannya jahat, tapi ia masih terlalu kecil untuk melawan. "Kalau kita kabur malam ini gimana?" tanyanya dengan suara pelan. Bimo memandangnya serius. "Kita gak tahu jalan. Kota ini besar, dan paman bisa nyari kita kemana-mana. Tapi kalau kita tetap di sini, kita bakal disiksa terus," jawab Andra lirih. Bimo menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. "Kamu benar." Malam itu mereka berdua berbisik pelan, menyusun rencana kecil di tengah suara hujan. Mereka akan kabur saat subuh, ketika paman tertidur lelap dan suasana sepi. Andra tahu itu berisiko, tapi ia tidak peduli. Hidup seperti ini lebih menakutkan daripada kabur. Beberapa jam kemudian, semua anak di rumah itu tertidur. Paman Darto juga sudah lelap di ruangan sebelah, botol minuman keras masih di tangannya. Andra menatap Bimo dan memberi isyarat pelan. "Sekarang," bisiknya. Bimo mengangguk. Mereka berjalan hati-hati melewati lantai kayu yang berderit, lalu membuka pintu perlahan agar tidak bersuara. Begitu udara malam menyentuh wajah mereka, Andra merasa jantungnya berdetak cepat. Untuk pertama kalinya, ia mencium aroma kebebasan, meski hanya sementara.
Mereka berlari kecil di antara gang sempit, melewati tumpukan sampah dan genangan air. Namun di tengah pelarian itu, Andra sempat menoleh ke belakang. Ia melihat rumah reot itu perlahan tertelan gelap malam, dan ia berbisik pelan. "Selamat tinggal, Paman." Air mata menetes di pipinya, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Kabur ke dunia yang lebih kejam. Udara subuh terasa dingin menusuk tulang. Andra dan Bimo berjalan cepat di antara gang sempit yang mulai basah oleh embun. Mereka belum tahu kemana harus pergi, hanya tahu satu hal, jangan sampai tertangkap lagi. Langkah mereka ringan tapi hati mereka berat. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, menandakan pagi mulai datang. Bimo menarik tangan Andra. "Ayo ke pasar. Di sana ramai, Paman gak bakal berani cari ke situ," katanya. Mereka berlari kecil menuju pasar kota. Saat tiba, aroma sayur, ikan, dan keringat bercampur jadi satu. Orang-orang sibuk menata dagangan, belum banyak yang memperhatikan mereka. "Endra, kita sembunyi dulu di belakang," ujar Bimo, menunjuk tumpukan peti kayu di dekat warung. Di balik peti itu, mereka duduk kelelahan. Perut Andra mulai berbunyi. Sejak kemarin sore, ia belum makan. "Bim, aku lapar," bisiknya. Bimo menatapnya iba. Ia sendiri juga kelaparan. Lalu diam-diam ia keluar, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tak lama kemudian, ia kembali dengan 2 pisang busuk yang diambil dari tong sampah. "Maaf cuma ini," katanya. Andra tersenyum lemah. "Gak apa-apa. Terima kasih." Mereka makan pelan, menikmati setiap gigitan seperti hidangan istimewa. Setelah itu, Bimo bersandar di dinding. "Endra, kalau kita terus begini, kita gak akan bisa hidup lama," ucapnya pelan. "Terus harus gimana?" "Cari bantuan. Orang baik masih ada, pasti ada. Tapi dunia tidak semudah itu." Siang harinya, seorang penjaga pasar menemukan mereka. Kalian ngapain di sini?" "Memis, ya?" bentaknya sambil menarik kerah baju Bimo. "Kami cuma mau istirahat sebentar, Pak," teriak Andra. Namun penjaga itu tidak peduli. Mereka diusir dengan kasar, bahkan dilempari sandal bekas saat berlari keluar dari area pasar. Andra jatuh tersungkur di jalan, lututnya berdarah. "Kenapa semua orang jahat, Bim?" tanyanya dengan suara serak. Bimo membantu Andra berdiri. "Gak semua, Endra. Kita cuma belum ketemu yang baik." Mereka kembali berjalan, kali ini tanpa arah. Langit mulai mendung lagi. Tubuh mereka menggigil karena lapar dan dingin. Tapi dalam hati kecil Andra, ada nyala kecil yang belum padam, keinginan untuk terus hidup dan menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Malam mulai turun. Di bawah jembatan kota, mereka akhirnya berhenti dan berbaring di atas kardus bekas. Andra menatap langit yang tertutup awan, lalu berbisik pelan. "Ibu, tunggu aku pulang, ya." Pertolongan tak terduga. Pagi itu, Andra dan Bimo masih bersembunyi di bawah jembatan. Perut mereka kosong, tubuh menggigil karena dingin. Saat matahari mulai naik, seorang perempuan berhenti di dekat mereka. Ia membawa keranjang sayur dan menatap Iba. "Kalian kenapa di sini, Nak?" tanyanya lembut. Andra menunduk, takut menjawab. Bimo memberanikan diri, "Kami gak punya rumah, Bu." Perempuan itu diam sebentar, lalu mengeluarkan 2 roti dari tasnya. "Nih, makan dulu."
Andra menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu," katanya lirih. Perempuan itu memperkenalkan diri. "Ibu Sari. Kalian dari mana?" Andra menjawab pelan, "Dari desa, Paman bawa kami ke kota." Tapi dia jahat. Bu Sari menghela napas panjang. "Kasihan sekali kalian. Kalau mau, ikut ibu saja. Ibu kerja di warung, bisa bantu kalian." Mereka saling pandang. Lelah dan lapar membuat pilihan itu terasa mudah. Mereka mengikuti Bu Sari ke warung kecil di pinggir pasar. Warungnya sederhana, tapi terasa hangat. "Bantu ibu sedikit, ya. Cuci piring, nanti ibu kasih makan dan tempat tidur," ucap Bu Sari. Andra tersenyum lemah. "Ibu baik banget." Malam itu, mereka tidur di tikar dekat dapur. Untuk pertama kalinya setelah lama, Andra merasa aman. Tapi jauh di luar sana, Paman Darto belum berhenti mencari mereka. Jejak yang ditemukan. Hari-hari di warung Bu Sari terasa seperti mimpi bagi Andra dan Bimo. Mereka membantu mencuci piring, menyapu lantai, dan kadang disuruh mengantar pesanan. Setiap malam mereka bisa tidur dengan tenang, tanpa takut dimarahi atau dipukul. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, saat Andra sedang menyapu depan warung, seorang pria lewat dengan wajah yang sangat ia kenal, Paman Darto. Andra refleks menunduk, jantungnya berdebar keras. Ia cepat-cepat masuk ke dalam. "Bu Sari, aku lihat Paman," bisiknya panik. Bu Sari kaget. "Yang jahat itu?" Andra mengangguk, air mata mulai mengalir. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar mendekat. Paman Darto berdiri di depan warung, wajahnya marah. "Bu, lihat dua anak kecil? Satunya rambutnya cepak, satu agak panjang." Bu Sari menatap tajam. "Kenapa nanya?" "Itu ponakan saya. Kabur dari rumah," jawabnya kasar. Bu Sari menahan napas. Ia tahu kalau bicara salah sedikit saja, kedua anak itu bisa dibawa paksa. "Gak ada, Pak. Coba cari di tempat lain," katanya datar. Paman Darto menatap sekeliling, mencurigakan. Tapi karena tak melihat apapun, ia akhirnya pergi sambil menggerutu. Begitu suara langkahnya hilang, Andra keluar dari dapur dengan wajah pucat. "Bu, aku takut dia balik lagi," katanya lirih. Bu Sari menatapnya penuh iba. "Kalau begitu, malam ini kita pindah dulu. Ibu kenal orang di rumah singgah anak-anak. Kalian akan lebih aman di sana." Malam itu mereka berjalan diam-diam, menyusuri gang belakang pasar. Angin malam terasa dingin, tapi langkah mereka mantap. Andra menoleh sekali lagi ke arah warung kecil itu, tempat pertama yang memberinya rasa aman. "Terima kasih, Bu," bisiknya pelan. Namun di ujung jalan gelap, sosok Paman Darto tampak dari kejauhan. Ia menatap mereka dengan senyum licik, perlahan mengikuti di balik bayangan. Kebebasan yang dibayar air mata. Langit malam itu mendung. Andra, Bimo, dan Bu Sari berjalan cepat menuju rumah singgah yang dijanjikan. Jalanan sepi, hanya ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Tapi tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Dari arah depan, muncul sosok yang mereka takuti, Paman Darto. "Kemana kalian mau kabur?" "Hah?" suaranya menggelegar. Andra mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Paman, kami gak mau balik. Kami mau hidup bebas," katanya berani meski suaranya bergetar. "Bebas?
Darto tertawa sinis. Kalian hidup karena saya. Dasar anak tak tahu diri. Ia maju dan menarik tangan Andra dengan kasar. Bimo langsung mencoba menolong, tapi ditampar hingga jatuh. Jangan sentuh dia, teriak Bu Sari marah. Ia berdiri di depan Andra, melindunginya. Anak-anak ini bukan milikmu. Mereka manusia, bukan alat untuk cari uang. Paman Darto mendorong Bu Sari keras, tapi teriakan Bu Sari menarik perhatian warga sekitar. Beberapa orang keluar dari rumah, penasaran. Ada apa ini, Bu? Itu orang jahat. Dia paksa anak kecil ngemis. Kerumunan mulai mendekat. Darto panik, mencoba kabur, tapi seorang pria berhasil menahannya. Tak lama, petugas keamanan datang dan menangkapnya. Andra hanya bisa menatap paman yang berteriak marah saat dibawa pergi. Air matanya mengalir, entah karena takut, lega, atau sedih. Bu Sari berlutut di depan Andra dan Bimo. Sudah, Nak, semuanya selesai. Andra memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar aman. Beberapa hari kemudian, mereka tinggal di rumah singgah yang dikelola Bu Sari dan beberapa relawan. Mereka belajar, makan cukup, dan tidur tanpa rasa takut. Andra sering duduk di jendela, memandang langit senja sambil tersenyum kecil. Ibu, aku sudah bebas, bisiknya dalam hati. Masa lalu yang kelam perlahan menjadi kenangan. Tapi Andra tahu, dari semua penderitaan itu, ia belajar arti kekuatan, keberanian, dan harapan.